dipertahankan di era zaman modern seperti sekarang. Saya menamakannya adalah kehidupan sosial. Sistem kehidupan sosial. Sistem kehidupan sosial itu dibentuk oleh masyarakat manusia. Ada sebagian daripada hewan juga membentuk kehidupan sosial. Tapi khusus manusia membentuk apa yang dinamakan peradaban. Peradaban ini adalah komponen tertinggi daripada kehidupan sosial. Peradaban dibentuk oleh komponen yang paling besar disebut kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil olah pikir manusia seluruhnya untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan sehari. Persoalan kehidupan sehari-hari itu termasuk di dalamnya adalah bersenang-senang. Karena manusia dan seluruh hewan ini butuh untuk bersenang-senang. Di antara kebudayaan ini ada yang disebut dengan nama tradisi atau dalam istilah bahasa Jawa dinamakan adat. Yang ingin saya sampaikan adalah ada adat yang tidak lagi dilaksanakan oleh generasi yang lebih muda, artinya saya tahun ini sudah berusia 60 tahun. Generasi anak-anak saya, generasi cucu-cucu saya sudah tidak diperkenalkan lagi. Yaitu tindakan atau perbuatan sebagai ekspresi rasa terima kasih, permohonan maaf terutama kepada orang tua. Yaitu tindakan yang disebut sungkem. Kata sungkem ini atau tindakan sungkem ini banyak sekali disalahartikan. Saya sendiri sebagai masyarakat yang hidup dewasa, tumbuh di masyarakat pesisir, meskipun orang tua saya berasal dari wilayah Jawa Pegunungan, kami masih diperkenalkan adat sungkem. Itu hanya dilakukan pada ritual momen-momen istimewa yang rutin adalah saat Lebaran, kemudian ketika terjadi ritual pernikahan atau hal-hal yang dianggap momen istimewa. Tindakan sungkem ini sekarang tampaknya tidak lagi populer, tapi saya tidak tahu apa sebabnya. Mungkin Pak Turadi bisa memberikan sedikit wawasan mengapa sungkem ini sekarang tidak lagi populer dan tidak banyak dilaksanakan oleh masyarakat saat ini. Ya, terima kasih Pak Tejo. Di di lingkungan atau di tempat ini namanya apa ini tempat Pak Tejo? Pring Surat. Pring Surat. Jampangan. Dukuh Jampangan, Desa Pring Surat, Kecamatan Kajen. Saat ini atau detik ini atau jam ini atau ini waktu kita berkumpul di Pedukuhan Jampangan Pak ya, Desa Pring Surat dengan suasana yang sangat indah seperti ini. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk membahas atau menggali kembali apa yang disampaikan Pak Tejo tentang adat istiadat, lebih spesifik lagi atau lebih khusus lagi kita membahas tentang sungkeman. Makna sungkeman itu yang sekarang itu menjadi budaya mudik tahunan atau menjadi tradisi atau menjadi adat istiadat tahunan. Walaupun itu posisinya di Jakarta, bekerja susah-susah selama 1 tahun, kadang mengumpulkan uang hanya untuk pulang, hanya untuk sungkem. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Tejo, mengapa bahwa tradisi atau budaya atau adat istiadat sungkeman ini menjadi kurang diperhatikan atau kurang dimengerti oleh anak-anak generasi saat ini. Ini mau tidak mau bahwa kita sekarang ini
kemajuan teknologi, kemajuan cara berpikir, kemudian kemajuan dalam mengejar kebutuhan, saya kira boleh dikatakan atas nama kemajuan ya, karena kita sudah menjalani sekian puluh tahun ini, sejak katakanlah dari Orde Baru sampai sekarang, kita secara keilmuan juga menyerap keilmuan dari Barat. Secara budaya juga menurut saya kita mau tidak mau harus kita akui bahwa konsep budaya Barat itu diterapkan di sini, baik cara membuat rumah, baik cara mencari makan, baik cara orang dalam rangka mempertanggungjawabkan terhadap keluarganya. Itu cara-cara ini saya kira tidak berlebihan kalau kita memaknai bahwa sekarang kita itu sedang menyerap budaya Barat yang sedang kita jalani sekarang, sehingga dengan demikian wajar kalau kemudian ada satu tradisi atau ada satu adat istiadat yang tergeser, karena ini yang kita sebut sebagai bergesernya nilai budaya. Jadi begini, budaya, sejarah dan lain-lain itu kalau disejajarkan dengan sains. Kalau sains itu dengan budaya ini sama-sama lari kencang. Kemudian ketika papasan, kalau budaya dan sejarah itu kemudian berangkat dari belakang menuju larinya itu menuju ke belakang, menuju ke masa lalu, sementara sains dan teknologi ini lari cepat menuju ke depan. Wajar kalau dalam hal ini tradisi itu menjadi terlupakan atau tertinggal. Nah, kalau makna yang dari disebut tadi sebagai sungkeman, lebih spesifik sungkeman itu dengan orang tua. Tapi kalau secara umum itu menurut saya sungkeman atau tradisi mohon maaf itu filosofi Jawanya itu diajarkan dari nenek moyang kita. Ketika siapapun itu mengalami sedikit persoalan, maka nenek moyang kita itu mengajarkan demikian. Tolong nek ono persoalan karo sapa wae sing kira-kira itu memungkinkan segera rebutan salah. Misalnya kok ada sengketa pribadi maupun sengketa antar kelompok, jika itu memungkinkan suasana itu ndang-ndang rebutan salah. Sing sapa wonge gelem rebut salah, di situ bakal jadi bener. Tapi nek wong do rebutan bener jadi ini salah. Nah itu filosofi yang lebih jelas asal usul mengapa sungkeman itu seperti itu. Itu dalam konteks umum. Kalau sungkeman terhadap orang tua itu konteksnya dalam hal ini lebih spesifik, sungkeman penghormatan terhadap orang tua. Tapi kepada masyarakat umum ketika ini disebut sebagai tradisi tiap Lebaran ini orang tua bilang dulu nek ono masalah karo sapa wae, jika situasi dan kondisi memungkinkan men ora kedawa-dawa itu ndang rebutan no salah. Aku sing salah nek Pak Tejo, ora sing salah, ora Pak Turadi sing salah, aku dari Pak Tejo, ora aku sing salah. Nek mong bisa jadi seperti itu, bisa berebut salah ketika ada masalah akan menjadi benar. Tapi nek rebutan benar jadi ini salah. Di dunia ini ketika orang itu berebut benar, ujungnya pasti salah. Itu kira-kira begitu. Tapi Pak Tur, saya pikir yang luntur itu bukan esensinya. Ya, saya pikir adat daripada masyarakat Jawa saat ini masih bersedia meminta maaf. ya. Masih merasa mau mengalah. Itu masih ada. Gitu. Ya. Yang kita lihat adalah tindakannya. Jadi tindakan sungkem itu sering dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang dianut masa sekarang. Karena pengaruh budaya Barat itu tadi, bahwa sungkem menunjukkan ketidaksetaraan. Sementara hubungan antara orang tua dan anak bagusnya setara. Pengaruh agama. Karena beberapa ajaran agama menafsirkan sungkem sebagai menyembah, sehingga tidak boleh menyembah pada orang tua. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi seling surup terhadap pemahaman hal tersebut. Apakah memang demikian sehingga
sungkem itu tidak lagi dilakukan oleh anak-anak muda kepada orang tuanya atau bagaimana? Gini, kalau saya gini, ini pengalaman pribadi keluarga besar saya dan keluarga besar teman-teman saya yang kebetulan mempunyai keluarga besar dan mempunyai apa namanya, kalau di keluarga besar saya kan punya Trah Mertodipuro dan teman saya juga ada Trah Trah Saud, ada Trah Hasan, ada Trah Husain. Itu kan semuanya itu saling diskusi, artinya dari pengalaman keluarga besar saya itu ada beberapa hal yang menyebabkan tradisi sungkeman itu sekarang enggan dilakukan. Pertama, satu, karena kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi seseorang, kebiasaan itu yang dulu ketika tokoh sepuh kita masih Sugeng masih hidup, itu memang komandonya sangat kompak sekali. Bagaimana, ini saya bicara pengalaman keluarga saya sendiri ya. Bagaimana keluarga saya yang paling miskin, katakanlah seperti itu, karena bapak saya anak barep dan punya pengaruh besar, sehingga adik-adiknya yang di Jakarta sukses-sukses semuanya digiring ke Pekalongan semua, anaknya om, anaknya tante, anaknya apa itu semuanya datang ke Pekalongan, sehingga boleh dikatakan kalau waktu itu saya kecil, mobil parkir itu dari Mbah Amin sampai ke sana itu keluarga saya besar dari Jakarta itu semuanya hadir cuma untuk tradisi sungkeman. Saya tanya pun keluarga teman saya, yaitu dari keluarga Saud, kebetulan juga anak-anaknya banyak yang sukses di Jakarta, karena apa namanya, saling ekonomi yang saling ini, yang miskin itu akhirnya tidak mau, merasa malu itu kira-kira terjadi tahun berapa itu? Ya semenjak tahun 80-an ya, 80-90 ya. Enggak, kalau saya melihat bapak saya itu meninggal tahun 2000 ya, 2002 itu. Setelah itu hilang. Ketokohannya seperti itu hanya berjalan 1-2 tahun. Itu dari keluarga saya hilang sekarang. Ya, karena ada leader. Nah, ya sekarang kalau kita hitung dari tahun 2002, sekarang tahun 2024 sudah 22 tahun. Sudah lama. Nah inilah sehingga itu sama tanya di keluarga saya, aku ya isi nek, apalagi ibaratnya seperti pengalaman saya kalau kumpul di hari lebaran setelah sungkeman makan itu, kalau kita paling miskin ke donek-onek ke di kue paring ora iso lah, itulah yang menyebabkan akhirnya berarti timbul gap antara yang kelompok miskin dan kelompok itu, akhirnya apa namanya, kumpulan keluarga besar itu sekarang menjadi morat-marit, tidak bisa bersatu lagi seperti masa-masa itu. Betul. Apa hubungannya dengan hilangnya sungkeman itu? Apakah orang pelarat miskin kaya itu bisa mempengaruhi hilangnya sungkem? Enggak, akhirnya sekarang ini karena ekonomi ini akhirnya tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau yang hadir semuanya miskin, yang kaya tidak datang. Ya. Kalau yang datang yang kaya, yang miskin tidak datang. Itulah akhirnya. Berarti kaya miskin ini yang memisahkan. Coba menurut Mas Tris. Kalau saya biasanya budaya sungkeman itu dilakukan tiap hari-hari besar. Akan tetapi memang apa yang dikatakan Mas Pri, kemiskinan itulah yang mengakibatkan budaya sungkeman itu hilang. Karena rasa malu karena hidup kita tidak sukses, bergabung dengan keluarga-keluarga yang kaya, kita itu akhirnya enggan untuk hadir. Berarti gap antara miskin kaya, cukup tidak cukup, itu yang cukup itu merasa bangga, merasa terhormat, yang miskin merasa minder kan kira-kira. Tapi itu kan keluarga besar, Pak Tuh. Ya keluarga besar. Ya maksudnya bagaimana masyarakat umum bukan. Itu kan apakah memang orang tua sudah tidak mengajarkan lagi pada anak-anaknya? Saya memang tidak mengajarkan sungkem pada anak-anak saya. Oke. Kalau pengalaman tadi gimana Mas? Mas tadi ada pengalaman? Justru nangis kula ngeten iki. Nak kok pas riyadi zaman kula alit, kula nyuwun pangapura kali tiyang sepah niku sungkem. Tapi semenjak tahun 2019 kula urip ten Jampangan. 2015 sampai sekarang niku mboten nate kula semerep niku mboten nate lare sing sungkem kalih tiyang sepah. Kula nangis ten niku sae. Larene jenengan apa sanes?
sedaya kula ningali Karena boten masalah. diseneni. Lho, niku hak iki ambake. Lah wong anake dhewe ora sungkem ora mau sengeni. Lah kinten-kinten penyebabipun napa, Pak? Saged Penyebab mboten, pergaulan, Pak. Oh, Mungkin merantau ning Jakarta, lebaran ning Jakarta kok mung hanya minal aidin, mung hanya ngeten iki tok. biaya tinggi. Nah, kados niku. Akhire ning kampung mboten diterapke. Ngono. Nah, kula nangisnya ten mriku saestu. Iya. Ya Dan itu kebetulan keluarga saya pun dulu bapak saya itu kan selalu mengajarkan untuk budaya sungkem. Di keluarga besar saya itu dulu tiap lebaran karena bapak saya itu orang tua paling sepuh. Itu acara setelah habis sholat Id itu kan semua berkunjung Ya. ke rumah saya. Sehingga umur saya itu ramainya luar biasa. Ya. Itu sudah menyiapkan makanan setelah sungkeman dimulai dari yang paling sepuh dulu. Bapak saya sama ibu saya sama om saya tante-tante pada duduk ponakan-ponakan kan. Ya itu hilang tahun berapa? Lah itu semenjak orang tua saya meninggal. Berarti tahun 2022 itu. 2000 itu keluar Lah jenengan tidak lagi sungkem itu tahun berapa? Tahun 2015. Berarti masih baru. Nggih. Lah kalau tidak sungkem apa kok tidak ditegur? Nah, kula mikire hak iki ambake. Cuma soalnya kan gini, Pak. nggih. Dulu ada sebuah pemahaman orang Jawa, mungkin coba nanti kita nilai bersama. Yeah. Itu keliru, kebiasaan keliru atau gimana. Dulu ada sebuah pemahaman dari nenek moyang kita atau orang tua kita yang mengatakan orang itu mangan ora mangan asal kumpul. Nah, Oke. sekarang dengan di era modern saat ini itu yang penting kumpul ora kumpul asal mangan. Artinya orang atau anak silahkan kita berdomisili dimanapun asal di situ ada tempat untuk mencari makan dan nyaman di situ. Nah, kalau dulu contoh saya tahun 75 mau merantau ke Sumatera, ke Lampung, orang tua saya itu nangis-nangis melarang. Ketika saya pulang ditunggu bagaikan menemukan orang yang sudah meninggal hidup lagi. Ini mengsete wong Nah bapak. sekarang jenengan terhadap anak orang mau merantau sangoni ngono kok. Bukan. Cara Orang berpikir ditangisi ning sangoni ngono. cara berpikir sekarang itu berbeda. Itu lagi kalau sekarang kita kan saya seperti Pak Tejo membebaskan terhadap anak, tidak mendidik itu. Yang penting kita sekolahkan secara formal seperti kebutuhan dasar pada umumnya. Nah, ketika anak itu kita anak kita bisa mencari makan, kita hanya ikut seneng. Ya Tapi berarti cara berpikir kalau dulu makan tidak makan asal kumpul dan sekarang dibalik kumpul ora kumpul sing penting iso mangan kan ya itu. berarti kan itu juga kesalahan kita sebagai Ya. generasi tua tidak mengajarkan hal Betul, itu. Berarti kesalahan kita tidak kita. perlu menyesali. Sudah sungkem itu biar saja hilang kalau gitu. Sungkeman itu tradisi yang muncul dari negara-negara yang berbasis agama Islam atau itu dari peradaban mana? Ataukah mungkin di Jawa sendiri? Pak? Kalau yang kita pahami bahwa sungkeman itu muncul karena dari yang diawali dari budaya, Pak. No. Budaya. Maksudnya di Jawa apa di negara di suku lain ada nggak? Menurut saya hanya di Jawa, Pak. Oke. Sungkeman itu ada di Jawa. Ada di Jawa. Karena di Jawa itu sebelum dinyatakan kalender Jawa yang berbasis budaya itu hilang oleh Sultan Agung, maka salah satu upaya untuk mencari solusi agar wong Jawa itu bisa direm-remi nganggo yang namanya kalender yang berbasis agama, yaitu kalender Saka. Jadi wong Jawa itu sebetulnya dihapusi. Itu loh kalender Saka itu kalender Jawa kan itu. Itu direm-remi kayak gitu. Nah, dari dulu sebelum Sultan Agung membuat dekret 1635 itu pun itu ya istilah sungkeman itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Tapi begini Pak Tur, saya potong sedikit ya. Iya. Saya tidak mengajarkan sungkem kepada anak saya. Ya. Jenengan membebaskan, jenengan mengajarkan. Tapi ketika anak tidak sungkem ya wis itu kan ya. Mas Trisno mengajarkan, Mas Tris mengajarkan nggak sama anak? Hah? Saya mengajarkan. Tapi melaksanakan apa tidak Ya, anaknya? melaksanakan. Melaksanakan berarti masih jalan.
Saya juga anak saya walaupun tidak saya perintahkan tiap tahun ya sungkem kan tiap berarti tahun. masih jalan. Masih jalan. Berarti Ini- tidak hilang. Tidak. Intinya kalau saya mengarahkan pada anak-anak saya, ayo kita sungkeman di keluarga yang lebih tua dulu. Kita silaturahmi sana. Tapi itu sungkeman. tindakannya sungkem atau salaman tok? Ya maksudnya ya ayo apa ini Salaman. salaman tok. Nah, ya. itu namanya salaman bukan sungkeman. Sungkem itu adalah sesuatu yang khas bahwa kita orang yang lebih tua duduk di kursi, ya Kita kan? mencium tangan. Kita Antri, ya. duduk di lantai. Kita menempatkan diri lebih rendah daripada orang yang kita hormati. Apakah yang jenengan katakan sungkeman itu anak-anak jenengan sama melakukan sungkeman atau salaman tok? Ya, kalau ke saudara cuma salaman, silaturahmi salaman. Tapi Oke. kalau satu keluarga itu tetap sungkem. Tetap sungkem, berarti sungkem masih ada. Berarti tidak hilang sungkem Ya. itu. Ya kan? Berarti Kalaupun tidak hilang. bergeser itu persentasenya masih bisa kita perbaiki lah. Gitu. Berarti masih bisa diperbaiki. Masih. Nilai positif dari sungkeman dan nilai negatifnya kira-kira apa, Mas? Mas Tejo. Ada nggak nilai positifnya di sungkeman? Buat saya tindakan apa saja tidak ada masalah karena tindakan itu kan hanya sekedar ikon atau bukti saja. Orang menghormati bisa dengan Itu tabik, fisik ya. bisa dengan sungkem, bisa dengan salaman, bisa dengan cium tangan berbagai hal. Kalau saya pribadi saya tidak terlalu concern dengan hal seperti Ya. itu. Yang penting kita bisa tahu bahwa anak-anak kita masih menghormati orang tuanya. Bener gak gitu jenengan? Dan Tapi- yang jenengan rasakan gimana? Tapi kalau saya, Pak, Nah, Mas Rey. budaya sungkeman itu seakan-akan sakral, Pak. Karena di saat anak itu sungkem sama orang tua, nasihat-nasihat itu yang kadang-kadang didengar sama anak. Ya kamu udah dewasa. Jadi harus- saat itulah kita memberikan nasihat Nah. kepada anak yang paling tepat itu. Ada keuntungan edukasi psikologis ya? ya. Memang betul. Jadi seperti saya walaupun ini tetap cuma akhirnya sekarang itu menjadi keluarga kecil. Kalau kita sowan ke kakak atau saudara yang sepuh itu ya sifatnya salaman biasa. Tapi cuma saya kan ada sedikit yang berbedaan dari masa dilakukan orang tua dengan yang saya lakukan. Kalau dulu itu semua keluarga besar hadir, kalau sekarang itu hanya keluarga kecil, hanya diri saya sendiri ya. Cuma sekarang ini memang agak haru. Jadi kita sedikit di dalam keluarga itu ada kesadaran kesalahan itu bisa dibuka ketika ada momen seperti itu. Karena apa? Ternyata dari hal yang kecil itu, setelah sungkeman satu anak-anak dengan istri itu, kita saling menyadari kesalahan sehingga Rebutan salah mau. akhirnya semua berempat tuh saling tangis. Ayo, ayo aku sing salah, aku sing salah. Dan gini bener, Pak. Walaupun- Coba nih rebut itu bener. Walaupun setelah Lebaran ya kita mulai lagi. Mulai bergesekan lagi. Ya. Oke, menurut Itulah. panjenengan Pak Dos Pundi, Pak? Justru nak kula pribadi Nggih. nak kok sungkem niku kan merasakan aku mengakui kesalahan Nah, itu. yang sangat besar kepada Terhadap orang tua. Nah, Nah, berarti kan nilai kesakralannya kan ada. terus Tapi nak kok mau hanya salaman, aku njaluk ngapura. Itu kan Orang cukup. nggih. Nyemeh gitu nggih. Iya. dianggap meremehkan Iya. sesuatu yang sakral Contoh, gitu. kula kali moro sepahe. Mak aku njaluk ngapura. Lho, Enggak mau kampung di sana. nggih. Tapi nak kula sungkem kali moro sepahe mak kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Wah, aku ning kene iki nangis. Tapi nak kok mak aku njaluk ngapurane. Lah iki mau apa? Kula mikir kan kados niku. Ada nilai A-nya, ada nilai kesadaran rendah hati. Iya. Nah, berarti kesadaran rendah hati ini harus tetap kita dorongkan karena itu merupakan bagian dari apa ya? Bukti. Kesadaran. Nah, Itu kesadaran Ya. secara kejiwaan, Pak. ya. Jadi kesadaran. Jadi ada aturan atau tidak ada aturan, jika itu berjalan tuh kesadaran pribadi. Intinya kesepakat bahwa setiap kita yang berada di sini itu mempunyai sifat terendah hati, hendaknya tumbuh di setiap hati orang. Ya. Karena itu bagian dari Nilai apa, budaya. nilai-nilai yang harus tetap kita akan. Tetapi karena faktor perkembangan zaman ini akhirnya nilai itu telah terkikis kan gitu. Ya, ya. Kira untuk closing statement, Mas Tejo, kira-kira masihkah perlu sungkeman itu ada? Kalau misalnya ada, harus bagaimana metodenya?
atau mungkin punya kiat-kiat baru agar sungkeman tetap berjalan, tetap ada karena di sana ada nilai kesadaran untuk merendahkan hati, bukan rendah diri. Di zaman yang Ya, kira-kira Mas Engten, Mas. Kalau saya pribadi begini, saya itu tidak punya perasaan sakral, itu saya sudah berkurang jauh. Saya nggak punya perasaan sakral, tidak ada perbuatan sakral, itu tidak ada. Ya. Buat saya. Ya. Nah, sekarang kalau sungkeman itu harus dilakukan, sungkem secara fisik zaman sekarang agak susah karena saat ini transportasi sudah luar biasa. Ya. Orang perginya udah jauh-jauh, misalnya anaknya sekolah di Australia harus pulang hanya untuk sungkem kan ongkosnya mahal gitu kan ya. Jadi yang sudah sekarang sungkemnya WhatsApp atau bagaimana, gambar orang sungkem kan sekarang ada stiker sungkem gitu. Dengan perkembangan Nah, zaman. untuk saya bisa menerima itu. Tapi saya tidak tahu apakah sampean bisa menerima, jenengan bisa menerima, saya tidak tahu. Ya. Saya bisa menerima itu. Kalau saya gini, bisa dilakukan dari keluarga kecil yang semuanya belum berkeluarga. Tapi setelah berkeluarga, setelah saya lihat dari saudara-saudara saya yang anaknya, itu pun tidak bisa. Ya, itu Tapi ketika faktor ini kebutuhan. pengalaman saya pribadi, kalau sekarang itu bisa dilakukan seperti itu, karena keluarga saya keluarga kecil, anak saya bertiga sama istrinya, istri saya berangkat ke masjid atau ke sholat id, saya nunggu di rumah duduk di kursi, pulang dari sholat id. Nah, setelah pulang, BH istri saya duduk di sebelah saya, terus anak-anak itu sungguhlah disitulah bisa dilakukan. Oke, Tapi terus setelah tak lihat dari kakakku, ya orang kayak anak yo kuliah nang kono ora bali, kerja nang kono ora bali ini. ini kan faktanya kayak gitu. Faktanya. Moga Pak, jenengan Pak. Masih perlu apa enggak sungkem itu? Aku loh, Nggih. aku loh pribadi mengajarkan sama anak-anak Nggih, tetap tak yang sungkem. nggih. Berarti ini masih perlu Nggih, dipertahankan masih perlu dipertahankan. tradisi sungkeman itu. Nah, menurut Mas Tris, Ya kalau saya sama perlu dipertahankan. Tapi kalau kita melihat anak-anak yang katakanlah merantau, kita ya bisa memaklumi. Tidak harus pulang. lentur berarti. Ini Kita stiker harus sungkem tetap boleh. Iya, karena anak sungkem ning ngarepe wong tua, aku juga merasakan, oh iya, anakku salah koyo ngene, aku muga-muga tak ngapura le. Dosamu ya tak muga-muga dilebur. Kan aku juga merasakan nangis. Iya. Lah nek karo HP saiki stiker sungkem priye. Lah keduanya ada faktor gini. Ini yang saya lihat. Beruntung yang punya menantu perempuan. Ya kalau anaknya laki di sini biasanya menantunya perempuan Mas. Soalnya kalau anak saya lagi punya menantu laki saya celaka di kampung saya ini. Nggak, maksud Saya gini. wah tobat saya Karena- pasti itu. Karena budaya sungkeman itu biasanya si suami itu kalah dengan istri sehingga untuk sungkeman ke keluarga istri. Ya itu kalau Ya, gitu kalau rata-rata. punya anak laki suruh cari mantu laki saja supaya nggak kalah. Ya, kira-kira closing statement Mas Mas Tri, kira-kira bagaimana? Apakah masih perlu dipertahankan menurut Mas Tri? Kira-kira bagaimana? Kalau saya mati perlu apa tidak? Kalau saya karena melihat perkembangan zaman itu tergantung daripada pribadi. Kalau saya harusnya tetap masing-masing kepala keluarga mengajarkan untuk budaya sungkem, walaupun setelah beranjak dewasa dan punya keluarga sendiri, ya diharapkan bisa mencontoh Jadi perlu Anaknya. dipertahankan kan gitu. anaknya bisa meniru yang dilakukan bapaknya dan seterusnya. Ya, berarti Tapi- perlu dipertahankan. tapi dalam kalimat harap- ya. Untuk mempertahankan saya sebagai seorang tua. bapak, orang tua, itu tidak bisa ngomong untuk dipertahankan. Iya, Kenapa? iya, iya. Karena melihat dari keluarga saya juga tidak bisa mempertahankan walaupun mereka juga ketat mengajarkan itu. Tapi ternyata setelah punya menantu ini kadang-kadang si Iya. anaknya itu kalah dengan enggak sungkem dulu sama Ya udah, istrinya yang di luar kota gitu. Jadi Kalau saya gitu. ya matur nuwun. Jadi saya itu kan rasa sungkem baik dilakukan secara fisik maupun tidak dilakukan secara fisik itu kan sebetulnya kalau disimpulkan bentuk penghormatan, Mas. Gitu. Nah, bentuk penghormatan kalau situasi kondisi tidak memungkinkan
dengan teknologi yang ada sekarang kan bisa lewat HP seperti yang ada. Tapi ngukurnya susah Pak. Ini beneran apa anak sing dikirim apa guyon? Ya, ya, artinya kan bentuk penghormatan walaupun itu bahasa basi. Tapi kan secara umum itu masuk kategori bisalah dikatakan sebagai bentuk penghormatan karena situasi kondisi saat ini adalah yang dominan adalah teknologi, komunikasinya mudah. Kalau tidak mampu secara materi untuk membiayai dirinya sendiri pulang kan bisa lewat HP. Kira-kira begitu Pak. Sungkeman adalah kebiasaan masyarakat yang di dalamnya ada nilai terkandung kepatuhan dan menempatkan diri sebagai manusia yang sadar akan rendah hati. Ini adalah tradisi budaya Jawa asli yang mesti tetap kita dorong keberlangsungannya. Sungkeman adalah merupakan suatu langkah manusia agar tetap masih memelihara cinta sesama, bahkan cinta dengan keluarganya. Sungkeman bagian dari budaya Indonesia yang harus tetap ada.